Motif pembunuhan oknum TNI Angkatan Laut terhadap seorang wartawati di Banjarbaru, Kalimantan Selatan lantaran oknum TNI tidak ingin menikahi korban setelah menyetubuhinya. Lantas bagaimana hal ini bisa terjadi dan apa yang harus dilakukan dalam membangun asmara agar terhindar dari hal-hal seperti ini? Kita akan membahasnya bersama dengan psikolog keluarga Novita Tandri. Selamat siang Mbak Novita. Selamat siang Mbak Deta. Baik Mbak, terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Mbak Novita, terkait dengan berita yang seorang wartawati yang dibunuh lantaran tidak ingin pelaku menikahi korban, biasanya apa sih Mbak kondisi psikologis yang melatar belakangi seseorang itu bisa nekat melakukan tindakan keji seperti membunuh? Biasanya yang pertama sih Mbak Deta ya, kalau saya lihat ini karena saya tidak menangani langsung, tetapi kalau kita ambil secara umum, yang pertama itu biasanya laki-laki yang sampai melakukan tindakan menyakiti bahkan mengambil nyawa seseorang yang harusnya dilindungi. Yang pertama itu takut akan kebebasannya itu hilang, Mbak Deta. Jadi dengan hamil berarti ada konsekuensi, ada resiko yang dia harus tanggung. Yang kedua ada rasa malu dan tekanan sosial. Bagaimana kalau orang lain tahu? Apakah tanggung jawab ini saya sudah siap untuk junjung, untuk saya bisa tanggung? Yang ketiga, tidak siap untuk bertanggung jawab. Jadi banyak hal mungkin faktor-faktor yang membuat seseorang tidak siap untuk menghadapi tanggung jawab. Kita bicara kehamilan atau adanya anak. Karena mempunyai anak buat sebagian orang adalah merupakan sesuatu yang disebut dengan quote-unquote bencana, Mbak Deta. Dan yang lain adalah kurangnya kontrol diri dan empati. Jadi tidak punya rasa empati bahwa menyakiti atau bahkan mengambil nyawa orang lain adalah sesuatu yang sangat merusak dan menyakiti bukan saja korban, tetapi juga orang-orang yang dicintai, yang mencintai korban tersebut. Dan kita bicara self-control, kontrol diri, impulsif di sini kita bicara, ketidakmampuan untuk mengontrol emosi yang mungkin datang saat itu dengan ketakutan, kecemasan, tanggung jawab, resiko yang harus dia hadapi. Jadi buat saya ini yang memang harus bukan saja sebagai pelaku yang kita pelajari kenapa melakukan ini, tetapi juga antisipasi Mbak Deta buat kita perempuan untuk bisa membedakan antara cinta dan manipulasi. Apa yang disebut dengan cinta, apa yang disebut dengan manipulasi, kalau kita sebut dengan sekarang gaslighting gitu ya Mbak. Lantas bagaimana cara membedakan antara cinta yang tulus dengan cinta yang manipulatif? Karena memang kejadian seperti ini bukan kali pertama. Ada beberapa kejadian juga korban terperdaya dengan tipu dari pelaku dan akhirnya berujung kasus-kasus seperti ini. Baik Mbak Deta, ini kalau kita perempuan yang kita bicara budaya patriarki, biasanya dari kecil kita diajarkan untuk percaya dan bisa menyenangkan orang lain. Dan kita percaya laki-laki itu adalah pelindung. Kita percaya bahwa pelindung yang kita cintai ini adalah tanda daripada cinta pada saat ada hubungan yang disebut dengan pacaran saat ini. Dan kalau bicara tentang psikologis, perempuan biasanya ingin mencari koneksi, Mbak, koneksi emosional yang dalam. Jadi dia mencari yang disebut dengan dicintai dan untuk dimengerti. Dan niat bahwa pasangannya ini tulus. Jadi kalau buat saya, perempuan harus diajarkan dari kecil untuk bisa membedakan antara cinta dan manipulasi dan mampu untuk mengatakan tidak. Pada saat feeling, perasaan udah mengatakan ini udah nggak benar. Udah harus di stop. Karena kalau kita lihat misalnya diminta untuk pesen hotel. Diminta untuk mengeluarkan uang sendiri. Mengatur segala sesuatu sendiri. Tetapi untuk kepentingan bersama. Untuk keinginan dan kebutuhan bersama. Dalam hal kalau kita bicara ini hubungan seksual gitu ya Mbak. Jadi sudah bisa berpikir bahwa kok saya untuk kepentingan bersama yang harus mengatur segala sesuatu seperti ini. Atau juga mungkin ada yang disebut dengan trauma masa lalu Mbak. Yang tidak mendapatkan cinta, tidak mendapat kasih ini, lalu didapatkan dengan orang yang bisa memanipulasi perasaannya. Jadi dia
melakukan apapun demi cinta tersebut. Mbak Novita, tadi saya sepakat bahwa biasanya dalam kejadian seperti ini adalah lemahnya kontrol emosi. Jika tadi disampaikan bahwa sejak kecil perempuan perlu mendapatkan perhatian dan juga dari keluarga membedakan untuk cinta dan manipulatif, lantas bagaimana cara membentuk kontrol emosi yang tepat bagi seseorang yang bisa dimulai sejak dini? Ya, cinta manipulasi. Saya ambil contoh misalnya Mbak Deta ya. Manipulasi itu aku sayang kamu kalau kamu nurut apapun yang saya suruh. Cinta, aku hargai pilihanmu, pendapatmu, waktumu. Itu cinta. Memanipulasi misalnya, cinta itu konsisten, Mbak. Manipulasi itu enggak. Aku janji berubah, tapi tidak ada aksi nyata. Jadi buat saya cinta itu membuat kita diberikan ruang perempuan, ya. Tetapi kalau manipulasi justru membuat kita itu ketergantungan. Jadi tanpa dia kita nggak bisa hidup. Segala sesuatu kita diikat. Jadi cinta itu tumbuh karena komunikasi. Kalau manipulasi itu memutarbalikkan fakta. Jadi kalau sudah berasa bahwa ini ada memanipulasi perasaan, harus bisa tadi balik lagi mengatakan tidak. Berani. Nah, betul, dan orang tua harus tahu perempuan bukan tugasnya hanya untuk menyenangkan orang lain, tetapi laki-laki pun diajarkan untuk bisa melindungi. Kekuatan itu dalam bentuk cinta, dalam bentuk melindungi, bukan dengan kekerasan. Jadi anak-anak laki-laki pun harus diajarkan sejak kecil untuk bisa mengekspresikan emosinya. Kalau menangis, anak laki-laki jangan dibilang cengeng. Karena itu bagian daripada kesedihan, bagian daripada kepanikan dan kecemasan mereka. Jadi mereka bisa memahami perasaan orang lain sehingga nantinya punya empati. Baik, jadi pentingnya peran keluarga sejak dini dalam membentuk karakter dan juga menanamkan kasih di keluarga seperti itu Mbak Novita. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.